Bab 2. Terjebak tantangan Kemi. Hari-hari ini Kemi lebih banyak istirahat di tempat kosnya. Liburan semester dimanfaatkan untuk membaca buku-buku tentang pemikiran Islam yang sedang digelutinya. Baginya tidak sulit meraih prestasi baik di kampusnya, sebuah institut lintas agama yang berlokasi di kawasan Depok, Jawa Barat. Otaknya yang cerdas dan hasratnya yang meluap-luap untuk belajar mengantarkannya pada kegairahan intelektual baru. Ia terus mendalami ide-ide pluralisme, multikulturalisme, kesetaraan gender, dekonstruksi syariah, sampai desakralisasi kitab suci. Ia ingin benar-benar memahami ide-ide itu dari pemikiran para tokohnya, baik yang pro maupun yang kontra. Kemi punya kesempatan luas untuk menambah wawasan. Perpustakaan di kampusnya melimpah dengan literatur pemikiran kontemporer. Kegiatan barunya sebagai aktivis liberal juga sangat mendukung. Ini benar-benar dunia baru baginya. Soal dana, ia tidak perlu pusing-pusing memikirkannya. Tinggal buat proposal, tak lama dana itu akan mengucur. Ya, membuat proposal. Sebuah keahlian baru yang cepat dikuasainya berkat didikan Parsan. Kemi senantiasa berupaya menepis segala macam kegalauan mental akibat benturan visi antara Kiai Rois dengan aktivitas barunya. Ia tidak ingin terlalu terkungkung, namun ada kalanya ia tidak mau terlalu jauh memasuki dunia liberal yang kadangkala sulit ditembusnya. Kemi ingat suatu ketika saat masih baru-baru terjun ke arena pelatihan-pelatihan liberalisme, sejumlah kawannya sesama trainer di sebuah kota mengajaknya mampir ke tempat hiburan malam. "Maaf, saya terlalu lelah," ujarnya. Mengelak dengan halus. Pernah juga ia dijadikan bahan candaan saat melaksanakan sholat. "Maklum, masih santri," kata mereka. Sambil tertawa, Kemi pun ikut-ikutan tertawa. Lingkungan barunya benar-benar berbeda dengan dunianya yang lama. Di pesantren Minhajul Abidin, tak mudah baginya melupakan begitu saja petuah-petuah Kiai Rois. Tetapi dunia barunya benar-benar telah menyeretnya ke area kumparan medan magnet yang sangat kuat. Sulit sekali ia melawan medan magnet yang begitu kuat, sehingga ia terpaksa tak mau ambil pusing dengan nasihat Kiai Rois soal pertemanan. Kami tahu Kiai Rois pasti tidak ridho dengan pemikiran dan aktivitasnya. Itu yang sering mengganggu pikirannya. Hubungan dirinya dan Kiai Rois sudah seperti anak dengan bapak. Banyak pertolongan yang ia terima dari kiai karismatik yang ia tahu sangat penyayang pada santri-santrinya. Bukan hanya ilmu yang diberikan sang kiai. Berulang kali bantuan materi juga diterima Kemi. Sebagai manusia, kondisi kejiwaan itu yang kadangkala melintas dan menyesakkan napasnya. "Maaf, Kiai, saya belum dapat memenuhi harapan Kiai," gumam Kemi dalam hati. Di tengah-tengah keasyikannya membaca dan merenung, Kemi dikejutkan sebuah SMS dari Rahmat. "Salam, Kemi, saya mau ke Jakarta. Bisa nggak kamu jemput saya besok pagi di stasiun Gambir?" SMS Rahmat datang pada saat yang tepat. Jiwa Kemi sedikit terobati. Segera ia membalas, "Ada apa?"
Insya Allah saya jemput. Kami merasa ada yang aneh dengan kedatangan Rahmat. Sudah berbulan-bulan sejak kepergiannya dari pesantren Minhajul Abidin, mereka tidak saling kontak. Ia paham, Rahmat dan Kiai Rois kecewa dengan kepergiannya. Sayang, kami tidak dapat bercerita semua hal kepada mereka. Tawaran tawaran Farsan ia terima begitu saja. Karena ada masalah yang belum bisa ia ceritakan kepada Rahmat. Berat hatinya mengungkap soal pribadi yang akan membongkar aib dan kelemahannya. Padahal selama di pesantren, ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, kuat, dan tabah. Sifat-sifat mulia itu pula yang sering ia ajarkan kepada para santri. Esoknya, kereta api Gajayana yang membawa Rahmat dari Madiun datang tidak terlalu telat. Kami sudah tiba 1 jam sebelumnya di stasiun Gambir. Ternyata Rahmat datang berdua dengan adiknya, Siti Ruqoyah. Kami sudah mendengar tentang Ruqoyah dari Rahmat. Kabarnya gadis belia ini tergolong anak cerdas. Kedua sahabat itu berpelukan. Kami, ini adikku, Ruqoyah. Ia dapat beasiswa di SMA Islam Al-Insaniyah Sukabumi. Saya akan mengantarkannya mendaftar. Rahmat memulai pembicaraan. Selamat ya Ruqoyah. Saya dengar tidak mudah dapat beasiswa ke sana, kata Kemi. Terima kasih Mas Kemi, kata Ruqoyah. Wajah Ruqoyah tak beda jauh dengan Rahmat. Cantik, cerdas, dan berjilbab. Kami pernah mendengar Ruqoyah meraih nilai tertinggi kedua untuk bidang matematika di Kabupaten Madiun. Besok, insya Allah saya antar ke sana. Kita bisa pinjam mobil teman. Saya tahu tempatnya, sahut Kemi. Terima kasih, maaf loh Kemi, sudah merepotkan kamu, kata Rahmat. Kemi mengajak Rahmat dan Ruqoyah ke tempat kosnya di kawasan Depok. Agar mudah dan cepat sampai, mereka menggunakan jasa KRL Jabotabek. Sepanjang jalan, Kemi banyak bertanya tentang kondisi pesantren dan Kiai Rois. Ia enggan menyinggung soal pemikiran yang ia tahu akan berbenturan dengan Rahmat. Ia khawatir itu dapat merusak suasana yang sedang harmonis. Rahmat juga paham kondisi dan situasi. Ia tidak menyinggung-nyinggung masalah pemikiran. Alhamdulillah kami semua baik-baik saja. Pak Kiai juga baik-baik. Pelajaran di pesantren juga masih berjalan baik, Rahmat menjelaskan. Sampai di tempat kos, kami mengantarkan Ruqoyah ke satu tempat kos putri, hanya beberapa meter dari tempatnya. Rumah kos kami tidak ada kamar, tidak memungkinkan ditinggali seorang wanita, apalagi perempuan seperti Ruqoyah. Kami mendengar Ruqoyah aktif dalam kegiatan keagamaan di sekolahnya. Pasti Ruqoyah enggan tidur di tempat sempit dan laki-laki bukan muhrimnya. Untuk amannya, ia titipkan saja ke satu tempat kos putri. Sepanjang siang dan sore, Rahmat lebih banyak beristirahat. Sesekali berbincang masalah-masalah ringan dengan Kemi. Mereka saling menjaga perasaan. Toh akhirnya mereka terjebak dalam situasi perbincangan yang serius. Itu terjadi di sebuah kafe mahasiswa, tak jauh dari tempat kos Kemi. Mulanya pembicaraan berputar-putar soal kehidupan pribadi masing-masing. Lama-lama tanpa dapat dihindarkan, mereka buka-bukaan soal pemikiran masing-masing. Kemi yang belum lama menjalani kehidupan baru sebagai mahasiswa
juga bersemangat menceritakan kehidupan dan perkembangan pemikirannya. Ia ingin menunjukkan pada Rahmat pilihan hidup dan aktivitas barunya tidak salah, bahkan sangat sukses. Ia juga ingin menjajaki sejauh mana perkembangan Rahmat selama ia tinggalkan di pesantren. Rahmat yang mula-mula tidak tahan untuk membuka mulut soal aktivitas baru kami. Maaf kami, baiknya kita saling terbuka dan jujur. Saya sudah lama menyimpan pertanyaan selama kita berpisah. Rahmat memulai pembicaraan agak serius. Apalagi saya dengar kamu pernah muncul juga di TV mempromosikan gagasan-gagasan liberalisme. Bagaimana sebenarnya ceritanya? Kami mencoba merendah. Ia bermaksud menarik simpati Rahmat. Kami ingin menunjukkan setelah keluar dari pesantren, ia telah menjalani kehidupan yang jauh lebih baik dan lebih menjanjikan. Ia bukan hanya dikenal di kampus, tetapi juga sesekali muncul di stasiun televisi. Bagi orang kampung seperti kami, muncul di TV adalah sebuah prestasi besar. Tetapi kami tidak ingin menampakkan kebanggaannya, sehingga tidak memberi kesan ia seperti orang kampung dan miskin yang berubah gaya hidup setelah menjadi orang populer dan berhasil meraih penghasilan lumayan. Kami kini mampu hidup sendiri, bahkan bisa membantu ekonomi keluarga. Sedangkan Rahmat, ia duga kuat masih seperti sebelumnya, menjadi ustadz yang miskin dengan seabrek aktivitas rutin di pesantren. Ya, begitulah Rahmat. Mungkin ini sudah takdir sih. Bukan saya yang minta, tetapi stasiun televisinya yang minta. Saya sih ngikut aja. Hidup ini saya anggap seperti sungai yang mengalir. Kamu sendiri bagaimana? Masih betah di pesantren? Ya, saya masih tetap seperti dulu. Sibuk mengajar juga sambil menambah ilmu. Aku sedang mendalami usul fikih dan Ustadz Rifai, keponakan Pak Kiai Rois yang baru pulang belajar dari Sudan. Alhamdulillah, ia memang menghususkan diri pada bidang usul fikih. Banyak sekali hal baru yang saya dapatkan. Menarik sekali mengkaji masalah maqasid syariah yang kini sedang banyak diperbincangkan. Mengaji, berburu ilmu, memang hobi Rahmat. Kami paham sekali. Ia sempat juga merasakan suasana jiwa seperti itu. Bisa dikatakan ia nyaris gila pada ilmu. Rahmat sudah merasakan kenikmatan meraih ilmu sehingga ia seperti manusia yang selalu kehausan. Hasrat untuk mendapatkan ilmu sangat tinggi. Timbul rasa nikmat yang luar biasa saat suatu pemahaman baru tiba dalam hati. Laksana tetesan air di tenggorokan yang tercekik rasa haus. Kami maklum, tetapi ia harus menunjukkan bahwa ia lebih beruntung dari Rahmat. Ya, syukurlah, kamu hebat, tetap masih seperti Rahmat yang dulu. Bagaimana dengan pengajian para santri yang saya tinggalkan? Tanya Kemi. Sebagian saya ambil alih. Tetapi Rahmat, ini saya ngomong sejujurnya. Sebagai teman, melihat potensi kamu, sebenarnya sangat sayang kalau kamu tenggelam terus di pondok. Padahal di pondok kamu yang paling pinter, paling jago ilmu nahu. Kitab Alfiyah saja kamu hampir hafal. Wajah kamu juga di atas lumayan. Sampai-sampai banyak santriwati yang ngejar-ngejar kamu.
Bagaimana Suciwanti, anak Haji Sobirin? Iya kayaknya ngebet banget sama kamu. Tetapi kamu lari-lari terus. Ah, ngaco kamu. Saya tidak pernah lari, hanya menghindar. Kamu itu, kamu itu yang lari. Jelas-jelas Ning Cahaya mau sama kamu. Tetapi kamu malah lari ke sini. Kalau sudah saya tangkap peluang itu. Hahaha. Kemi, ada ikan kakap kok tidak ditangkap. Ah, itu hanya isu. Siapa bilang Neng Cahaya suka sama saya? Kamu jangan ngarang. Kemi mencoba menghindar. Ah, Kemi. Kalau laki-laki normal pasti mau sama Neng Cahaya. Jangan sok munafik lah. Hahaha. Rahmat terus menggoda Kemi yang semakin salah tingkah. Kemi dan Rahmat, laki-laki normal. Topik soal perempuan sering menjadi bumbu penyedap dan pencair suasana pembicaraan. Kedua sahabat itu sudah mulai bisa bercanda dan melontarkan kata-kata sindiran. Sudahlah Rahmat, soal perempuan ini enggak ada habis-habisnya kita bicarakan. Dari dulu ya kita cuma ngomong saja. Iya, memang mau ngapain, kata Rahmat. Tetapi saya setuju, kita bicara lain saja. Apa kamu belum ingin balik ke pesantren? Kemi menanggapi pertanyaan Rahmat dengan nada serius. Memang Rahmat, kalau semua santri seperti saya bisa merusak pesantren, harus ada yang seperti kamu yang tahan banting, meskipun susah tetapi bertahan di pesantren. Ya, itu yang bisa saya lakukan. Alhamdulillah, saya masih sempat belajar di pondok sambil mengamalkan ilmu. Kemi, saya sepertinya beda sama kamu. Maksud saya, kamu yang sekarang, tetapi kamu memang hebat, berani terang-terangan mengaku liberal. Banyak orang yang takut loh mengaku liberal. Ada juga yang enggak sadar kalau ia liberal. Padahal pikiran-pikirannya jelas-jelas liberal. Saya lihat kamu pede sekali menyatakan diri sebagai orang liberal. Saya kan menjadi liberal karena kesadaran sendiri, bukan karena paksaan. Saya sadar sesadar-sadarnya. Meskipun liberal, saya enggak dapat apa-apa. Saya ikhlas karena saya juga sedang belajar, dan yang saya lakukan ini juga untuk kebaikan umat manusia. Mungkin saya sekarang sering disalahpahami oleh teman-teman di pesantren. Ya enggak Rahmat. Kamu sering ngomongin saya kan? Apa Kiai Rois sering menyinggung saya? Rahmat mencium bau ketidakjujuran pada ungkapan Kemi. Ia tahu Kemi mendapatkan sesuatu dari aktivitas barunya. Tetapi ia ingin memahami lebih jauh kondisi sahabat lamanya itu. Kemi, sebagai teman, saya mengingatkan, menurut saya, kamu justru rugi kalau begitu. Banyak orang-orang liberal mendapat apa-apa, hidup enak di dunia, rumahnya bagus, mobil bagus, sering tidur di hotel, pergi kemana-mana pakai pesawat. Sekarang mereka bisa menjadi kebanggaan keluarganya yang di kampung, seperti Mas Farsan. Dulu miskinnya kayak apa? Ketika di pondok, makanannya intip atau kerak nasi, tetapi sekarang ia sudah berubah hidupnya. Saya dengar rumahnya di Jakarta saja sudah berapa, sedangkan kamu kelihatannya susah di dunia. Nanti di akhirat apalagi? Hahaha. Rahmat mencandai Kemi. Ah, Rahmat, kamu salah paham. Saya ini ikhlas kok jadi orang liberal.
Enggak seperti teman-teman lain. Saya tidak mengharapkan apa-apa. Saya lillahi ta'ala jadi orang liberal. Selama ini banyak yang salah sangka terhadap orang liberal. Dikira mesti dapat ini, itu dari Amerika dan sekutu-sekutunya. Padahal tidak mesti begitu. Saya ini buktinya. Hidupnya biasa-biasa seperti ini. Rumah kos sempit, serba pas-pasan. Meskipun saya liberal, saya beda dengan yang lain. Makanya, menurut saya, kamu justru rugi dunia akhirat. Sudah liberal, miskin pula. Kamu ini kasihan banget. Kami jadi liberal kok ikhlas. Persepsi kamu itu salah. Memang apa salahnya menjadi liberal? Menurut saya, kami istilahnya saja sudah salah. Islam kok liberal? Islam itu artinya tunduk, patuh kepada Allah. Kalau ditambah liberal, Islam menjadi lain maknanya. Karena liberal artinya bebas tanpa hambatan. Kata kiai kita, Islam liberal itu artinya Islam sakarep dewe. Islam semuanya sendiri. Mau halal dibikin halal, mau haram bisa dibikin haram. Itu salah. Liberal itu artinya bukan semaunya sendiri, tetapi artinya membebaskan. Jadi Islam liberal itu adalah Islam yang membebaskan, yaitu membebaskan dari kejumudan, kekolotan, kekakuan, kefanatikan, dan kesempitan berpikir, seperti yang banyak terjadi pada beberapa kelompok Islam sekarang ini, yang berpikirannya sempit. Rahmat menukas kata-kata kami, tetapi juga membebaskan dari Islam itu sendiri kan? Hahaha. Itu tidak sesuai dengan kenyataan. Wong Islam liberal seperti yang kamu omongkan dan kamu tulis adalah Islam yang baru. Islam yang tidak sama dengan Islam yang ada. Kamu kan buat-buat pemahaman yang baru, yang aneh. Makanya banyak kiai kita yang marah sama pemikiran liberal seperti yang kamu sebarkan. Coba tunjukkan pemahaman yang mana yang salah dan aneh dari Islam liberal. Supaya jelas, supaya tidak salah paham. Pemikiran itu dianggap aneh, mungkin hanya karena kamu belum terbiasa saja. Lama-lama, kalau sudah biasa, juga akan terbiasa dan tidak aneh. Loh, masa kamu gak tahu? Apa pura-pura enggak tahu? Kita sama-sama di pesantren. Kita kan sama-sama tahu. Kita ngaji bareng. Kitab-kitab yang kita kaji dulu sudah jelas posisinya. Para guru kita mengajarkan bahwa hanya agama Islam yang diterima Allah. Tetapi orang liberal bilang semua agama benar. Semuanya jalan yang sah menuju Tuhan. Bagaimana bisa begitu? Jadi tidak ada bedanya menjadi orang Islam dan orang kafir. Malah ada yang bilang yang penting berbuat baik pada sama manusia. Tidak peduli iman atau tidak. Kan itu pikiran yang jelas-jelas ngawur dalam pandangan akidah Islam. Kamu buka lagi saja kitab Sulamut Taufik. Jelas sekali digambarkan bagaimana bahayanya paham dan tindakan murtad. Orang murtad yang keluar dari Islam, yang akidahnya rusak, tidak diterima amalnya oleh Allah. Ini kan ajaran yang sangat mendasar dalam Islam. Dan kitab-kitab kita di pesantren sudah mengajarkan seperti itu sejak tingkat ibtidaiyah. Kami terdiam. Ia termenung sejenak memikirkan penjelasan Rahmat. Sambil menyedot minumannya, masih lekat dalam ingatannya semua isi kitab yang disebutkan Rahmat. Para santri di pondok-pondok pesantren di Jawa biasanya sangat akrab dengan kitab Sulamut Taufik, karya Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir bin Muhammad bin Hashim.
Kitab ini termasuk yang mendapatkan perhatian serius dari Syekh Nawawi Al-Bantani, sehingga beliau memberikan syarah atas kitab yang biasanya dipasangkan dengan kitab Safinatun Najah. Dan populer dengan singkatan kitab Sulam Safinah. Dalam kitab inilah sebenarnya umat Islam diingatkan agar menjadi Islamnya dari hal-hal yang membatalkan keislamannya, yakni murtad. Dijelaskan juga dalam kitab ini bahwa ada 3 jenis ridho atau murtad, yaitu murtad dengan i'tiqad, murtad dengan lisan, dan murtad dengan perbuatan. Contoh murtad dari segi i'tiqad misalnya, ragu-ragu terhadap wujud Allah, ragu terhadap kenabian Muhammad SAW, ragu-ragu terhadap Al-Quran, atau ragu terhadap hari akhir, surga, neraka, pahala, siksa, dan sejenisnya. Kami juga ingat, Kiai Rois pernah mengingatkan agar para santri memperhatikan masalah kemurtadan dengan serius, sebab ini sudah menyangkut aspek yang sangat mendasar dalam pandangan Islam, yaitu masalah iman. Dalam pandangan Islam, murtadnya seseorang bukanlah hal yang kecil. Jika iman batal, maka hilanglah fondasi keislamannya. Banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan bahaya dan risiko pemurtadan bagi seorang muslim. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Dan orang-orang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun, dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah berikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Quran Surat An-Nur ayat 39. Kami ingat itu semua. Itu dulu ketika di pesantren. Sekarang ia harus menjawab penjelasan Rahmat dan mencari pembenaran atas posisi barunya. Rahmat, yang kamu sebut itu semua peristiwa masa lalu, pikiran masa lalu. Kitab-kitab itu ditulis ratusan tahun yang lalu, yang hanya cocok untuk kondisi waktu itu saja. Sekarang zaman sudah berubah. Kamu berpikirnya sangat sempit, masih berorientasi masa lalu. Saya dulu memang berpikir hanya Islam agama yang benar, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab-kitab kuning. Itu kan sebelum saya bergaul dengan banyak orang dari berbagai agama. Ketika itu saya akui masih sempit pikiran. Saya masih eksklusif. Saya akui masih sempit pikiran. Saya masih eksklusif. Sekarang saya sudah mengubah sikap menjadi inklusif, bahkan sudah pluralis, karena pergaulan sudah semakin luas, bukan hanya dengan orang Islam saja seperti kamu, berkutat di pesantren saja. Kalau kamu berpikir begitu, kami, berarti pemahaman manusia itu bergantung lingkungan. Jika lingkungan berubah, pemahamannya juga berubah. Kasihan betul manusia seperti itu, karena tidak punya pendirian dan keyakinan yang konsisten. Memang menurut saya lingkungan itu yang membentuk dan mempengaruhi pemikiran seseorang.
Kenyataannya kan begitu. Dulu saya menganggap hanya Islam yang benar karena saya belum bergaul sama orang Kristen, Hindu, Yahudi, Konghucu, dan sebagainya. Setelah saya kenal dan bergaul dengan mereka, ternyata mereka juga sama seperti kita, menyembah Tuhan, hanya cara dan menyebut Tuhan saja yang berbeda. Intinya semua agama sama kok, hanya nama Tuhan, sifatnya, dan cara menyembahnya saja yang beda. Itu kan soal teknis saja. Siapa bilang begitu? Teori kamu itu salah besar. Nabi Ibrahim alaihissalam lingkungannya penyembah berhala, keluarganya menyembah berhala, bahkan bapaknya pembuat patung. Apa Nabi Ibrahim menjadi penyembah berhala juga seperti lingkungannya? Kan tidak. Beliau malah menghancurkan berhala dan menyembah Allah. Nabi Muhammad SAW juga begitu. Lingkungannya jahiliyah, tetapi beliau tidak ikut jahiliyah. Berarti pikiran manusia tidak dibentuk oleh lingkungannya. Nabi Adam mendapatkan ilmu dari Allah. Dalam Al-Quran juga disebutkan Allah lah yang mengajar manusia, bukan lingkungan. Kamu dapat dari mana pemikiran seperti itu? Yang jelas-jelas salah. Itu juga kasuistik, Rahmat. Ada yang tahan dengan lingkungannya, ada yang tidak. Dalam masalah klaim kebenaran agama, bisa saja orang berubah. Buktinya saya, setelah pergaulan makin luas, saya sadar bahwa pandangan saya dulu waktu di pesantren terlalu sempit. Mereka merasa benar sendiri, merasa agama Islam saja yang benar, sedangkan agama lain salah. Itu pikiran masa lalu, ketika pergaulan masih terbatas. Sekarang sudah lain, Tuan Rahmat. Zaman sudah berganti. Islam itu harus progresif, harus maju, jangan sempit dan beku dalam berpikir. Kemi, kamu itu kasus yang salah. Kamu berubah bukan karena lingkungan, tetapi terutama karena memang sudah ada penyakit dalam dirimu. Pendirian kamu yang lemah. Banyak orang Islam yang bergaul dengan orang dari berbagai agama, tetapi tidak berubah keyakinannya. Ia tetap yakin dengan Islamnya. Banyak orang menemukan Islam dan meyakini kebenaran Islam, justru lahir dan besar di lingkungan yang bukan Islami, seperti di Eropa dan Amerika. Tetapi kamu aneh, justru meninggalkan keyakinan terhadap Islam. Baru ketemu beberapa orang liberal saja kamu sudah berubah. Kemi, kasihan kamu, Kemi, sudah miskin, labil pula, sambil tertawa. Rahmat sambil tertawa. Kemi pun tertawa. Ah, Rahmat, berarti kamu belum tahu siapa saya sebenarnya. Nanti saya buktikan. Jangan suka menuduh macam-macam lah. Sekarang kita tukar pikiran secara ilmiah. Coba tunjukkan di mana salahnya pendapat yang mengatakan bahwa semua agama memang jalan yang sama-sama sah menuju Tuhan yang sama. Hakikatnya kan semua agama sebenarnya menyembah Tuhan yang sama, hanya menyebut namanya saja yang berbeda-beda. Orang Islam menyebut Allah, orang Kristen menyebut Tuhan Yesus, orang Yahudi memanggil Tuhan mereka Yahweh. Jadi kan semua Tuhan sama saja hakikatnya. Hanya soal nama dan penggambarannya saja yang beda. Kenapa mesti dipermasalahkan? Cara berpikir Kemi sudah sangat dihafal oleh Rahmat. Ia menggunakan teori Transcendent Unity of Religion, kesatuan transendensi agama-agama. Teori ini melihat agama-agama sebagai hasil budaya manusia. Agama diletakkan sejajar tanpa ada yang dipandang sebagai agama wahyu atau agama budaya.
Teori ini mengandalkan agama-agama hanya berbeda pada level eksoterik, yaitu aspek luar seperti cara beribadah, tetapi akan bertemu pada level esoterik atau aspek batin. Semua agama dianggap sebagai jalan yang sama-sama sah menuju Tuhan. Salah satu tokohnya menggambarkan agama-agama laksana sebagai piramida, di mana berbagai jalan agama akan menuju puncak yang sama. Ia katakan, all paths lead to some summit. Semua jalan menuju puncak yang sama. Ada lagi tokohnya yang menggambarkan agama-agama itu laksana jari-jari sebuah roda yang pusat roda itu adalah Tuhan. Jadi semua juruji itu menuju pada Tuhan yang sama. Kaum transendentalis ini biasanya memandang kecil semua bentuk perbedaan ibadah tiap-tiap agama. Cara menyembah Tuhan dianggap soal teknis belaka. Yang penting adalah intinya, tujuannya yakni menyembah Tuhan. Siapapun Tuhan itu tidak dianggap masalah penting. Yang sangat penting Tuhan. Siapapun nama Tuhan tidak dianggap penting. Rahmat sudah mempelajari paham ini dengan cermat. Ketika kami mengajukan argumentasi semacam itu, Rahmat dengan mudah memahaminya. Bahkan Kiai Rois pun sudah pernah membahas masalah ini di dalam satu majelis pengajian di pesantren. Kalau orang melihat agama-agama pada posisi seperti itu, maka sejatinya orang itu sudah tidak beragama, karena ia menjadi netral agama. Ia melihat agama-agama dari luar agamanya sendiri, kata Kiai Rois suatu ketika. Saat itu Rahmat tidak mudah mencerna ungkapan Kiai Rois. Setelah ia mencerna lebih jauh dan membaca berbagai artikel, Rahmat baru memahami makna ungkapan Kiai Rois. Itulah yang dikatakan teologi abu-abu, yaitu teologi yang tidak hitam, tidak putih, tidak hijau atau kuning. Artinya, teologi pluralisme ini bukan teologi Islam, bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha, dan sebagainya. Tetapi ia merupakan teologi baru yang menempatkan dirinya di luar semua agama yang ada. Artinya teologi ini pun sejatinya juga merupakan teologi sebuah agama baru yang bernama pluralisme. Rahmat sangat paham akan hal ini. Yang ia heran, mengapa orang seperti kami yang merupakan santri hebat terkena paham yang sebenarnya sangat naif dan jelas-jelas merusak keimanan Islam seperti ini. Kemi, saya sangat paham jalan pikiran kamu. Itulah salahnya. Kamu melihat Islam sebagai hasil budaya manusia, termasuk nama Tuhan. Padahal, kalau kamu mau berpikir sedikit saja, berpikir yang jujur dan ikhlas, maka kamu akan paham bahwa Islam tidak seperti itu. Lihat, nama Tuhannya orang Islam tidak berasal dari budaya, tetapi dari wahyu. Karena itu orang Islam dimanapun juga menyebut Tuhannya dengan nama Allah. Nama itu tidak berubah sepanjang zaman, tidak terpengaruh oleh budaya. Cobalah berpikir serius. Jangan hanya melihat agama dari penampakan luarnya saja. Jangan melihat agama dari fenomena saja, tetapi kajilah secara mendalam. Harusnya kamu sudah paham ini, tetapi kenapa pemahaman ini kamu tinggalkan hanya karena banyak bergaul dengan orang dari berbagai agama? Saya tahu itu, Rahmat. Islam itu memang unik. Banyak pakar agama-agama mengakui hal itu, tetapi itu kan klaim orang Islam. Orang agama lain pasti tidak mengakui keunikan dan kebenaran Islam seperti itu. Loh, Kemi, kamu itu orang Islam apa bukan? Ya, saya orang Islam, tetapi saya kan tidak bisa memaksa orang lain berpendapat seperti saya.
Tiap orang kan meyakini kebenaran agamanya sendiri-sendiri. Loh, iya, Kemi. Justru itulah Islam tidak boleh memaksa orang memeluk Islam karena agama itu kesadaran dan keyakinan. Yang saya tanya, posisi kamu ketika bicara agama-agama itu di mana? Kamu berdiri pada posisi Islam, posisi Kristen, posisi Yahudi, atau posisi Hindu? Ya, saya pada posisi Islam, tetapi Islam saya tidak kolot dan tidak fanatik seperti kamu. Islam saya Islam liberal, Islam yang progresif dan membebaskan. Itu namanya bukan Islam, tetapi Islam liberal. Hahaha. Rahmat tertawa. Tetapi kan itu salah satu varian dalam Islam. Islam kan warna-warni. Islam itu banyak. Islam tidak satu. Kalau kata Islam ditambah liberal, menjadi bukan Islam lagi. Itu seperti kata orang ditambah kata hutan, jadinya orang hutan. Apa orang hutan sama dengan orang? Kalau kata orang ditambah kata edan, jadinya apa? Rahmat menggoda sahabatnya itu. Ah, Rahmat. Saya ini serius. Loh, saya juga serius. Tetapi coba kita diskusi lebih menukik soal Tuhan. Misalnya, menurut saya yang penting adalah substansinya, bukan namanya. Apalah arti sebuah nama? Tuhan itu satu, tetapi manusia-manusia mempersepsikan dan memanggilnya sesuatu sesuai dengan persepsi dan lingkungan budaya masing-masing. Orang Islam memanggil Allah, orang Yahudi memanggil Yahweh, orang Kristen memanggil Yesus, orang Hindu memanggil Brahman, dan sebagainya. Nama Tuhan memang beda-beda, tetapi Tuhan tetap satu. Berbeda-beda tetapi tetap satu, kata Profesor John Hick. Kamu tahu kan dia? God Has Many Names. Itu judul buku yang ia tulis. Iya kan, Rahmat? Kalau memang masalah nama tidak penting, kenapa kamu tidak berdoa saja? Wahai Tuhan Yahweh, wahai Tuhan Yesus. Menurut saya, kamu sudah cukup keblinger. Harusnya sebagai orang Islam, kamu sudah paham masalah ini. Coba, mau nggak kamu baca syahadat, tidak ada Tuhan selain Yahweh, tidak ada Tuhan selain Dewata Agung. Ayo coba kalau nanti kamu kawin, baca syahadat seperti itu. Rahmat, saya bicara substansi, bukan soal nama. Nama hanya sebutan, bukan substansi. Itu susahnya kalau posisi kamu tetap berdiri di luar Islam. Cara pandang kamu itu cara pandang orang netral agama. Kalau kamu Muslim, mestinya melihat masalah sebagai Muslim, melihat dari kacamata Islam, berdasarkan penjelasan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kamu percaya nggak sih bahwa Nabi Muhammad itu Nabi? Substansi itu juga ditunjukkan oleh nama dan sifat nama kamu Ahmad Sukaimi. Panggilannya Kemi. Ini ada tujuannya dan juga maknanya. Nama penting, makna juga penting. Kalau nama kamu Kemi, tetapi diplesetkan maknanya menjadi kelakuan edan manusia iblis, nggak enak kan? Kalau nama saya Rahmat diplesetkan maknanya menjadi rahasia manusia tak bermoral. Saya juga tidak mau, iya kan? Jadi, antara nama dan substansi itu sama-sama penting, apalagi ini nama Tuhan. Oke, dilanjut. Nanti
pada halaman 61. Pada bab 2 ini saya baca dari halaman 40 sampai 60. Nantikan kelanjutannya ya.